Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Tri Purwaningsih yang menanyakan, maaf saya mau bertanya, saya kan kerja di percetakan dan kebetulan ada konsumen yang membuat form perkreditan. Bagaimana hukum tersebut? Apa saya juga termasuk berdosa karena memperlancar riba atau bagaimana? Formulir perkreditan lembaga konvensional sepertinya ya. Nah, ya lalu ya, kan bisa saja form itu digunakan juga untuk lembaga syariah kan? Bisa. Jadi ini form ini umum, bisa dipakai di BPRS, bisa dipakai di BPR, kan begitu. Nah, kayak mencetak apa itu blok kwitansi, ya kan? Blok struk, blok apa kan begitu. Ya, dipajang saja lalu dibeli kan begitu, kecuali kalau memang dipesan oleh lembaga terkait, berbeda ya kan. Kalau kita memang ya umum silahkan itu boleh, tapi kalau memang ini untuk lembaga tertentu yang kategorinya konvensional kan begitu ya kan, dan tidak bisa dipakai oleh yang syariah. Kalau bisa yang syariah juga pakai boleh tuh ya kan, artinya tergantung nanti kita mengkomunikasikannya kemana ya kan, barang umum berarti kan barang umum. Tapi kalau ya kita melayani ya yang konven saja, nah di situ ada ta'awun di situ ya kan. Tuh, wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Adisa yang menanyakan, Ustaz, saya seorang mahasiswi pada saat perkuliahan daring pada masa pandemi seperti ini, pihak rektorat memberikan kami uang saku sebesar 150.000 yang diperuntukkan untuk pulsa pengganti pulsa ya. Terus karena suatu hal diberikannya di akhir, lalu saya gunakan uang tersebut bukan untuk pulsa. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pengganti pulsa itu kan hak mahasiswa ya, yang menggunakan internet dan lain-lain ya kan. Kalau hak itu boleh digunakan ya setelah diberikan ya untuk ya bayar pulsa ya, kebetulan untuk pulsa sudah ada yang nalangin misalnya temen atau apa begitu kan. Lalu ini hak buat siapa? Biar siapa boleh untuk selain pulsa atau untuk pulsa bulan depan kan bisa begitu. Kalau sudah jadi hak milik hak gitu kan. Apalagi tadi kan tertunda sekian bulan ya kan. Jadi lumayan ini ada jumlah yang cukup ya kan. Digunakan. Kalau untuk yang lain, kalau memang itu atas nama yang bersangkutan haknya itu boleh. Begitu kan. Baik. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rizal ya. Saya mau bertanya karena saya juga bingung. Kan ayah saya dan saudaranya dapat warisan tambak, kemudian tambak tersebut dijual sesuai kesepakatan bersama dan terjual. Ayah saya mendapatkan kurang lebih 700 juta. Apakah dari 700 juta itu harus dikeluarkan zakatnya? Sedangkan kami memerlukan mobil ya, dan kami membeli mobil ya, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini masalahnya apakah zakat dulu atau mengeluarkan kebutuhan yang pokok dulu kan begitu ya kan. Ini memang ulama itu ada pilihan pendapat ya kan. Yang lebih ahwat itu lebih hati-hati, dan mudah-mudahan ini lebih berkah. Jadi setiap ada sejumlah harta wajib zakat termasuk uang, itu kan harta objek zakat tuh, sudah nyampe syaratnya sudah terpenuhi ya kan, sebaiknya ya ditunaikan dulu zakatnya lah begitu. Insya Allah ini adalah jalan keberkahan gitu ya. Baru insya Allah ada sisanya. Zakat itu tidak banyak ya, 2,5% dari misalnya 1 miliar berapa, taruhlah dari 1 miliar hanya 200
150 juta enggak, 25 juta, 25 juta dah keluarkan itu. Ya masih kan 975, wah kan begitu. Ya ada kebutuhan untuk mobil, ya silahkan lah kan, tentu saja ya tidak berpikir yang mewah-mewah ya kan, dan betul-betul itu untuk kebutuhan mobil keluarga misalnya. Kalau keluarga betul-betul membutuhkan mobil, selama ini gimana? Transportasi ojek saja ya sudah. Kalau cukup ojek ya sudah kan begitu. Jangan terus manja, naik apa style kan? Enggak lah kan. Ya jadi yang betul-betul urgent, ya daruriyat, ya basic needs ya kan, itu baru. Ya basic itu untuk makan, ya. Kalau transportasi sekarang ini ya dipertimbangkan lah, apalagi kalau dengan itu dikeluarkan zakat tidak terbayarkan, itu jangan ya. Lebih baik ya tentu saja keluarkan dulu zakatnya. Untuk beli mobil jadi kurang, nggak apa-apa ya, kurangnya pinjam dulu kan, ngutang dulu, itu akan lebih baik. Toh ini sudah dibersihkan, nanti insya Allah Allah akan ganti. Jadi begitu insya Allah. Jadi fadainullahi ahaqqu bil wafa. Kewajiban utang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar, gitu kan? Iya kan, zakat itu kan dainullah, utang kepada Allah. Iya, ini kan ada kebutuhan kita. Bagaimana? Ya jelas fadainullah ahaqqu bil wafa. Itu hadisnya seperti itu. Dan ayatnya jelas, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi. Jangan mendahulukan ya sesuatu atas ya Allah dan Rasulnya. Zakat ini kan Allah itu kan, ya Rasul saja tadi kan enggak cawe-cawe ya kan. Iya, mendahulukan ya kepentingan keluarga yang masih bisa ditahan sebentar atau bagaimana atas Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuh nggak boleh, itu tidak etis sama sekali. Jadi zakati dulu, insya Allah justru itu ya jalan keberkahan. Namanya zakat itu artinya kan at-tuhru wan nama, bersih, jiwanya bersih dari kekerdilan, kebakhilan, hartanya bersih dari hak-hak orang lain, hak fakir miskin, an-nama, tumbuh subur insya Allah. Justru dengan zakat ya insya Allah harta kita menjadi berkah, begitu. Wallah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nur yang menanyakan, saya mau bertanya, bolehkah kita membeli barang yang dilelang pegadaian seperti berupa emas atau yang lainnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah pegadaian itu dalam posisi boleh menjual? Nah, secara hukum dan syariat, secara hukum tentu saja ya kan. Ini gara-gara ada orang yang tidak bisa bayar utang, artinya jaminannya itu kan disita, kan itu aturan hukumnya kan begitu. Udah terkumpullah jaminan itu, ada mobil lah, ada motor, ada rumah ya kan, sehingga ada list tuh di Pegadaian Kabupaten Bekasi ini pada hari lelang ya diumumkan nih ada rumah ukuran ini di Cikarang di mana kan ada tuh, ada mobil ini kan begitu kan. Bolehkah itu pegadaian? Harus, bukan boleh ya, karena itu kan terkait dengan hak-hak masyarakat yang lain ya tuh, makanya pegadaian akan melelang itu lalu akan mengembalikan itu kepada yang berhak. Kalau ada sisa tentu dikembalikan, kalau tidak ya sudah, kan begitu aturannya ya. Berarti lelang ini memang legal dan secara syariah juga syar'i. Pembelinya ya kita halal untuk membeli itu gitu. Kalau itu kebetulan agak miring ya alhamdulillah kan, berarti kan biasanya syarat-syarat surat-suratnya kan sudah lengkap itu kalau pegadaian itu kan. Dan ngurus surat-surat itu bukan perkara enteng, itu bukan perkara mudah dan murah juga ya kan. Berarti kalau rumah itu ya pegadaian yang menjualnya, berarti rumah itu memang legal dan ya
aman ya secara perpajakan dan lain-lain. Ada di situ keamanannya itu. Bahkan mungkin bisa nego juga ke pegadaian itu nih. Bisa ya kan. Karena pegadaian yang punya hak itu. Jadi itu peluang bagus. Intinya kan boleh itu kan. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sikin. Ya. Ingin konsultasi. Ini ada pembiayaan untuk merobah tanah seharga 160 juta. DP 60 juta, cuma sudah masuk ke orang yang punya tanah. Orangnya supaya pengembalian sementara agar BMT membayarnya sempurna. Orangnya tidak sanggup karena sudah terpakai. Solusinya yang tepat, akadnya seperti apa? Bolehkah kalau BMT membayar 100% kepada penjual tanah, kemudian uang yang sudah masuk yaitu 60 juta dikembalikan kepada pembeli ataupun anggota yang pembiayaan. Kemudian oleh anggota tersebut dibayarkan kepada BMT sebagai DP karena pembiayaannya 100 juta. Sebut. Ya, itu kan pabaliut. Intinya ya murabahah itu kan membeli satu aset gitu kan ya dengan harga pesanan ya, lalu karena pesan kata bank boleh ya ini berapa nih ya sekian, jadi membeli dengan harga awal plus margin. Nah itu kan, tapi harus dinyatakan harga awalnya segini, aku yang beli atau aku wakilkan ke engkau, boleh juga kan. Nah itu, jadi murabahah bil wakalah boleh atau murabahah bil asolah boleh. Intinya ini harga awal milikku kata bank, kata BMT, udah sah ya kan. Tapi kan BMT ini lembaga usaha juga karena banyak nasabahnya dan apanya ya. Ini tentu marginnya berapa nih ya sekian, disepakatilah apakah persentase 10%, 15%, terserah. Ini harga awalnya 100 juta atau 120 juta, marginnya 40 juta misalnya, menjadi harga jualnya 160 juta begitu. Nah, apakah ada DP? Itu poin lain. Boleh saja ya kan, si pembeli murabah itu ada dana sedikit, apakah langsung bayarnya atau sudah dititip ke si pemilik aset itu kan, ya itu menjadi pengurang nantinya, boleh itu kan menjadi pengurang. Tapi tidak mengurangi total kewajiban. Jadi ketika akan dibuat, ya ini adalah harga awal, ini adalah margin, ya plus margin itu sudah ada biaya notaris, biaya itu udah ada, pokoknya plus ya, dan plus margin jadi plus biaya administrasi plus margin jadinya sekian. Oke, ditanda tangan. Nah, baru ya kapan mau bayarnya, nyicil kan begitu. Alhamdulillah ini ada uang dikit DP ya istilahnya, ya berarti kan cicilan pertama dihitungnya. Itu setelah margin. Iya. Nah, jadi setelah harga jual, harga kedua, harga jual ditetapkan, disepakati, teken para pihak, teken, lalu DP, iya kan, ya itu kan, berarti kan ini ya cicilan pertama, blok kan begitu, ya itu, jadi tidak ada yang dirugikan akhirnya kan, ya. Apakah boleh dibayar sebelum margin? Ya, itu kan teknis ya. Berarti kan harga awalnya mungkin bisa dikurangi ya toh, bisa dikurangi tuh, tidak 100, kan sudah ada dana masuk tuh ke antum ya kan, oh ya berarti kan 80 ya kan, itu kan yang penting, yang teknisnya tuh menjadi jelas hak yang pertama itu berapa plus biaya-biaya dan kesepakatan margin berapa, lalu kewajiban si
pembeli itu berapa. Setelah kewajiban ditetapkan, tidak boleh berubah dengan sebab apapun. Itu kan, itulah murabahah.